Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita sembah Dia. Kita dengar apa yang mau Tuhan katakan buat kita hari ini. Pelajaran kembali yang istimewa bisa kita terima. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini ya. Penolong yang selalu setia, Dia adalah penolong yang setia buat kita, memenuhi keperluanku. Dia selalu memenuhi akan apa yang kau butuhkan Bapak Ibu. Tak pernah Dia mengecewakan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak seperti manusia. Yesusku, Dia selalu memenuhi dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan buatmu dan buatku, buat kita semua. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Tuhanlah yang setia. Jangan abaikan akan cinta dan kasih. Penolong yang selalu setia, Amin. Bapa, terima kasih. Kau adalah penolongku yang memenuhi setia. keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Ayo percaya Bapa. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia. Dapat ku tanggung. Amin. Amin. Hanya di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami yang lemah dan tak berdaya ini Bapa. Tuhan Yesus penolong dan Engkau adalah sahabat. penolong dan sahabat setiap kami Bapa. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau sahabat yang sejati Bapa. Tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya saudara Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. tetap percaya Tuhan Setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih. Hanya syukur ini yang bisa kami naikkan di hadapan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hanya Kaulah sahabat kami yang setia. Kami terlalu yakin Bapa. Saya terlalu yakin Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti Tuhan renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, biarlah mereka memiliki keyakinan yang penuh seperti keyakinan saya ya Bapa.
bahwa tidak ada sahabat yang sejati selain Engkau. Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau penolong kami yang sejati, Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, Bapa. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Bapa, terima kasih, terlalu indah Kau buat kami, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau dengar apa yang Kau sampaikan hari ini buat anak-anak-Mu, buat kami semua, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, kami percaya dengan firman-Mu yang hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin Tuhan, amin, amin. Mari saudara kita masuk dalam firman Tuhan. Begitu luar biasa Roh Kudus hadir di antara kita, amin. Saudara merasakan Roh Kudus ada bersama saudara. Saya sangat merasakan Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus ada di rumah saya. Roh Kudus juga ada di rumah saudara. Dia sedang berkunjung ke rumahmu. Dia sedang menyelesaikan sesuatu. Masalah persoalanmu yang besar Roh Kudus sedang selesaikan. Karena Tuhan mendengar apa yang kau minta. Maka dari itu saya melihat sesuatu yang luar biasa. Saya tidak bisa menahan air mata saya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Roh Kudus datang di saya, menghampiri saya. Dia juga ada di rumah saudara, menghampiri saudara, menyelesaikan masalah saudara. Saudara percaya, yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang menjadi pergumulan saudara. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara ada di luar kota dari kota Malang. Saya ada di kota Malang ya. Saudara mungkin di Bandung, saudara di Jakarta, saudara ada di Jember, atau saudara dimanapun saudara berada, atau di desa atau di pulau yang sedang bersama-sama melihat, mengikuti. Di dalam renungan kita sehat, kita kuat ini, kapanpun, jam berapapun saudara bisa membuka di YouTube ini, maka saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang melawat saudara dan Tuhan mendengar segala permintaan saudara. Amin. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan datang hadir. Segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Dan Tuhan mengalirkan kuasa kemujizatan itu kepada saudara. Haleluya. Saya masuk ke dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita akan masuk membaca dari Raja-Raja 17 ya. Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 ya, kita baca di sana. Lanjutan dari yang kemarin. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Berarti sudah koma, sudah mati ini ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah. Ditanya, ada apa kamu datang kemari? Gitu ya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Berarti anaknya sudah tidak ada. Kata Elia kepada perempuan itu, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saat ini kau sedang mati hatimu karena keluarga, karena suami, karena istri, karena anak-anak, karena anak menantu, karena anak cucu, engkau bisa dibangkitkan. Itu masalah keluarga. Ketika saat ini engkau mati dalam pekerjaanmu, kau tidak mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, percayalah ada kehidupan yang dilakukan oleh abdi Allah ini. Apakah engkau saat ini sedang mati di dalam hati dan pikiranmu? Percayalah, engkau dihidupkan kembali. Apa engkau saat ini sedang putus asa karena sakit penyakitmu di usia mudamu tidak sembuh-sembuh? Engkau akan mengalami mujizat. Amin. Yang mati-mati dalam segala hal, engkau sedang dibangkitkan hari ini. Lanjut ke dalam firman Tuhan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga?
yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Dia memikir penumpangan Elia menjadi anaknya mati. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Ada sarana yang dipakai. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu, datanglah kepada abdi Allah. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu. Saya bersyukur begitu banyak orang-orang tidak hanya bersungut-sungut, tetapi berusaha terus untuk mencari dan menemui abdi-abdi Allah yang Allah percayakan. Dan Allah mengerjakan sesuatu. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Saudara, jangan takut. Ketika abdi Allah berseru di dalam nama Yesus, tidak harus berlama-lama. Dia akan mengalami satu mujizat yang besar. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Mujizat terjadi, melihat sesuatu yang luar biasa, yang mustahil, tidak mustahil bagi manusia, boleh dinyatakan. Dan perempuan ini sungguh-sungguh, seorang janda Sarfat ini sungguh-sungguh percaya bahwa Elia itu adalah nabi Allah yang benar. Dan firman Tuhan yang dia ucapkan itu adalah benar. Kemarin saya katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Saya memberikan judul Tuhan mendengar permintaan saudara ya. Tuhan mendengar permintaan kita gitu ya. Nah, di sini mau saya katakan kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, karena Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Ketika Roh Kudus datang di rumah saudara, seperti yang kita rasakan ketika kita mengangkat pujian, saya merasakan urapan dan hadiratnya sungguh luar biasa di tempat saya. Saya yakin Roh Kudus ada di antara kita, ada di antara saudara dan saya. Dan saya yakin Roh Kudus juga ada di rumah saudara. Roh Kudus ada dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin saudara sedang ada di kafe, mungkin saudara sedang dalam keadaan yang kacau, saudara ada di sebuah tempat atau di gubuk atau di gunung atau dimanapun deh. Tidak kebetulan saudara membuka YouTube saya dan saudara mengikutinya. Saya percaya Roh Kudus datang kepada saudara. Jangan engkau putus asa untuk menghadapi segala hal yang sepertinya tidak ada jalan keluar, yang sepertinya sudah mati, yang sepertinya tidak akan ada lagi kehidupan. Jangan khawatir, Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Saudara akan dibebaskan dari kesesakan. Saudara akan dilepaskan dari kesusahan dan kesedihan yang memuncak ini, yang seperti saya rasakan saat ini. Percayalah. Tuhan katakan, "Percayalah anakku, ketika hamba-Ku berseru di dalam nama kuasa-Ku, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, Aku menjamah dan mengurapimu, dan Aku memberikan kehidupan, dan Aku memberikan jalan keluar kepadamu." Jangan engkau putus asa, karena engkau lebih berharga dari segala apa yang Aku ciptakan. Engkau adalah manusia yang Aku ciptakan, dan engkau sangat berharga bagiku. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Tetaplah kita bersukacita. Tetaplah kita berseru kepadanya. Ketika saudara yang melihat ini belum percaya Yesus, mulai saat ini, firman ini ya dan amin. Firman ini benar.
Karena firman ini bukan hanya untuk orang Kristen, diberitakan kepada umatnya, kepada setiap manusia yang mengerti akan tulisan, yang bisa membaca tulisan, disampaikannya kepada mereka. Kalau yang melihat saat ini adalah saudara yang belum mengenal Kristus, percayalah engkau mendapatkan jalan keluar. Karena apa yang tertulis di sini, kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Mungkin saudara sedang berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saya cuma akan mengatakan bahwa firman yang disampaikan kepada kita semua adalah kebenaran. Amin. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan beserta kalian semuanya. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta Bapak, Ibu, Yangtung, Yang Uti, dimanapun engkau berada. Haleluya. Mari kita masuk dalam kelanjutan dalam firman Tuhan ini. Ada 4 hal ya. Karena Tuhan memberi kepada kita dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tuhan tidak pernah lagi mengungkit-ungkit. Tuhan tidak pernah lagi, selain kata ungkit-ungkit ini, mengungkit-ungkit itu Tuhan tidak membahas. Kalau dia sudah memberi ya sudah gitu. Nggak diomong-omongin ke orang. Itu adalah Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah. Hal yang kedua, karena Tuhan memiliki segala isi dunia ini, saudara lebih berharga dari segala ciptaannya. Binatang ciptaan Tuhan, pohon-pohonan ciptaan Tuhan, tetapi saudara lebih berharga dari binatang dan pepohonan ini. Maka dari itu Tuhan memiliki segalanya. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak panik dan berkata, aduh, aku ada gangguan dengan ginjal. Tuhan bisa menyembuhkan ginjal saya atau enggak? Tuhan bisa tidak memulihkan keuangan saya? Mana hutang saya banyak? Sebagai hamba Allah, saya mau katakan Tuhan bisa melakukan semuanya. Saudara yang sakit, saudara yang terlilit oleh hutang, saudara yang sudah hampir disita rumahnya karena saudara sudah tidak lagi punya rumah, percayalah. Ketika saudara percaya, ada jalan keluar bagimu. Yang mati Tuhan sanggup untuk menghidupkan saudara. Amin. Tuhan sangat sayang karena saudara ciptaan yang lebih berharga dari segala ciptaan yang lain. Tetap berseru di dalam nama Tuhan. Tidak dengan keraguan-raguan, tetapi dengan iman yang percaya penuh. Percaya dengan teguh, maka kuasanya akan dinyatakan bagimu. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan juga sanggup membangkitkan usahamu. Tuhan sanggup membangkitkan pekerjaanmu. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan sanggup menutupi semua hutang-hutangmu dengan caranya. Dan kau diampuni. Mintalah pengampunan, milikilah pertobatan. Maka Tuhan sendiri akan datang kepadamu. Hal yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan pertolongannya. Ada amenkah saudara? Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untukmu. Pertolongan Tuhan tepat untukmu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Tetapi tangan yang kuat menopangnya ketika saudara memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Iman percaya yang tak tergoyahkan. Iman yang kuat kepada Tuhan. Ada amin, saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hal yang keempat, karena Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita dengan dasar iman. Maka dari itu ketika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, imanmu dapat memindahkan gunung. Apalagi persoalan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Tuhan tidak meminta yang aneh-aneh dari kita. Yang Tuhan minta hanyalah iman. Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan tidak minta harta kekayaanmu. Kalau kemarin saya mengatakan tentang hal perpuluhan, itu adalah firman dan itu kewajiban untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi selebihnya Tuhan tidak akan meminta yang aneh-aneh. Tuhan senang saudara punya rumah yang mewah. Tuhan senang saudara tidak punya hutang.
Tuhan senang saudara sehat. Tuhan senang saudara punya anak cucu yang bisa diatur, yang bisa diandalkan. Tuhan senang perusahaanmu semakin diberkati. Tuhan senang semuanya terselamatkan. Itu Tuhan senang. Dan Tuhan tidak meminta apa-apa darimu. Tuhan meminta imanmu saja. Di mana ada iman, maka di situ ada kemenangan dan mukjizat yang besar pasti terjadi. Seperti iman Nabi Elia, dan Elia berkata kepada Tuhan, maukah engkau Tuhan mengembalikan nyawa anak ini kembali? Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang sukar. Seperti membalikkan telapak tangan, selesai semuanya. Milikilah iman yang kuat di dalam Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, diberkatilah anak-anakmu Bapa. Engkau tambahkan iman untuk mereka Bapa. Yang sekarang mereka dalam masalah persoalan. Yang mereka saat ini dalam kesulitan. Yang mereka saat ini dalam kesusahan. Yang mereka saat ini dalam sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai adik Allah, mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan sesungguhnya tangan Tuhan sendirilah yang memberkati mereka. Dan engkau mau melakukan mujizat baginya, maka kuasa mujizat turun atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Yang sakit engkau sembuhkan, yang terlilit hutang engkau bebaskan, yang akan kehilangan rumahnya disita oleh Bang, kau berikan jalan keluar. Yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan, kau berikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Perusahaan-perusahaan yang saat ini dalam kesukaran diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu. Dan banyak hal lagi yang tidak hamba sebutkan satu persatu. Namun hamba percaya ketika mereka membutuhkan, ketika mereka memerlukan, kau turun tangan dan menghampiri mereka. Engkau memberikan jawaban di dalam doa-doa mereka dan permohonan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-Mu saat ini Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan tidak ada kekecewaan. Kami tetap menanti janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menanamkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Diberkatilah mereka semuanya. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.